Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lamongan, Bapak Suyantra SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak, dan juga Bapak Ibu guru undangan yang kami undang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat bisa berkumpul di sini untuk sharing praktek baik bagi calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapatkan inayah serta beliau berakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menginjak acara untuk presentasi dari calon guru penggerak, kami mohon Bapak Suyantra SPD MSI untuk memberikan motivasi sekaligus pengarahan pada kegiatan pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Suyantra. Terus berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan ini di KKBI, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin Bapak Ibu ya di sana sini masih banyak kesibukan ya, masih mengajar, kemudian harus diganggu untuk beberapa waktu karena ini juga sama-sama pentingnya. Apa yang kita lakukan ini juga demi anak ya, juga demi kita, artinya juga demi sekolah. Maka memang walaupun berat kita mengajarkan anak-anak, tetapi karena harus kayu bersambut ya, seiring dengan jalan, maka panjenengan tetap diakui untuk bisa mensukseskan kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah kita sampai saat ini baru ada 3 guru penggerak, calon guru penggerak yang sudah terseleksi dan sudah mengikuti kegiatan. Kegiatan ini adalah salah satu dari action dari guru penggerak. Di situ ada Bu Asih, ada Pak Yuda, ada Pak Fatul. Ya. Nah, begitu mohon nanti bisa diikuti dengan baik materi-materi yang disampaikan. Dan ini yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, apabila materi-materi itu memang dirasa baik, dirasa bermanfaat, ya sebaiknya kita amalkan, walaupun barangkali belum bisa 100%. Yang memungkinkan amalkan, yang memungkinkan diamalkan. Apalagi ini adalah isu yang sebenarnya sudah kita nikmati beberapa tahun yang lalu masalah. Kalau disiplin itu kan sudah sering. Biasanya nanti materinya tentang disiplin positif. Pak Yuda sudah sama. Dengan materi apa? Oke, Pak Fatul. Temanya sama tapi subtemanya. Oh ya, intinya kan itu. Intinya. Saya memang belum mengikuti guru penggerak, ya, tetapi substansi daripada disiplin positif itu Bapak Ibu, ini memang bukan hanya untuk siswa, tetapi kenapa ini bisa menjadi guru? Gampangannya siswa ini akan lebih mudah kita arahkan kalau kita semua sudah memahami ilmunya, sudah mencermati ilmunya. Siswa ini maka ada pepatah, guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Artinya apabila kita melakukan satu contoh yang kurang baik, maka akan lebih cepat disentuh oleh siswa itu lebih cepat. Maka panjenengan ini akan diberi satu ilmu dulu ya, oleh 3 narasumber ini bisa diterapkan. Bapak Ibu nanti monggo ya, apa materi-materi yang disampaikan seperti apa.
Tapi menurut hemat kami kurang lebih Bapak Ibu. Ya. Disiplin positif, disiplinnya sudah baik ya. Kenapa orang diberi positif? Apa non disiplin negatif? Disiplin kan sudah mesti positif Bapak Ibu ya. Disiplin, orang itu disiplin, Pak Abad, Pak Bener disiplin, kan harus positif. Tetapi kenapa perlu ditekankan ono positifnya itu? Ya, berarti mesti ono disiplin negatif. Mungkin, ya, mungkin. Menurut apa ya istilahnya pandangan saya, disiplin positif itu mendisiplinkan seseorang itu bisa siapa saja, tetapi melalui jurus internal. Jadi yang disiplinkan, yang didisiplinkan itu hatinya, hati. Yang disentuh itu hati nuraninya. Agar apa? Agar memahami sesuatu itu, ya, sehingga hatinya sadar bahwa itu tidak benar. Nah, maka kita hindari itu, tetapi melalui satu kesadaran diri. Hatinya sadar, ya, bukan melalui satu apa ya, bukan melalui satu treatment eksternal. Ini saya kira berpuluh-puluh kali sampaikan. Orang itu akan bisa menjadi baik, ya. Sesuatu akan bisa menjadi baik, bisa Bapak Ibu, ya. Dengan dua sisi. Satu ini dengan treatment internal, dua dengan eksternal. Yang internal disentuh hatinya, disadarkan, diberi motivasi sehingga dia sadar sesadar-sadarnya dan dia akan kembali ke jalan yang benar. Nah itu harapan kita seperti itu. Sehingga dia betul-betul saya salah. Saya memang betul tidak benar. Saya melanggar. Sehingga dia sadar. Maka untuk langkah berikutnya dia akan menjadi benar ke jalan yang benar. Ya, sadar. Kemudian orang itu akan bisa menjadi baik, tetapi melalui satu treatment yang bersifat atraktif. Ya. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan PR lagi, ya, kamu akan suruh mengerjakan PR sampai 100 kali. Kamu harus penuh. Misalnya, ya, kamu tidak ikut pelajaran saya selama 7 kali pertemuan. Kamu kalau tidak mengerjakan PR maka pulang, tidak usah ikut pelajaran saya. Waktu zaman dulu, boro-boro Bapak Ibu, ya, dulu sampai fisik, ya, dulu banyak angkatan-angkatan dulu sampai ke Kudus Gede, itu dulu. Dan pendidikan di masa sekarang ini tidak menghendaki seperti itu. Dia akan menjadi baik, tetapi baiknya itu mungkin ada catatan-catatan hati, ya, ada catatan-catatan yang dengan diiringi dendam kesumat, ya, tidak melalui kesadaran. Sama-sama dia akan jadi benar, sama-sama dia, wah, alhamdulillah saya. Kalau yang seperti itu bagus, tapi kalau sampai dia dendam sampai seumur hidup, nah ini yang tidak kita inginkan. Maka dikatakan disiplin positif. Mungkin menurut saya kok seperti itu, mungkin, tapi tidak tahu nanti. Ya, para narasumber itu seperti apa. Sehingga ini sering kami sampaikan kepada panjenengan, oke, ya, mari kita mendisiplinkan, mentertibkan anak-anak kita, nah, dengan disiplin yang positif. Ya, kalau aku harus ada sanksi dalam tanda petik, ya, ini sanksi-sanksi yang bersifat mendidik, sanksi-sansi yang positif, ya. Atau kalau di GSM itu gerakan sekolah mandiri, gerakan sekolah menyenangkan, atau SRA, ya, sekolah ramah anak itu memang non sanksi, ya. Maka banyak orang-orang yang menentang itu, ya. Karena apa ya? Karena memang itulah namanya paradigma baru, pasti banyak yang menentang. Suwen Pak,
Soalnya obat terampung, kayak seperti itu. Ya, jadi ada yang seperti itu. Ya, tapi sekali lagi pendidikan kita ke depan itu seperti anak disadarkan. Ya memang perlu waktu, ya tidak bisa kemudian saja, ya seperti membalikan telapak tangan. Kita perlu kesabaran, perlu ketekunan, ya perlu ilmu dan lain sebagainya. Maka diantaranya pagi hari ini, ya, nanti teman-teman guru, calon guru pemuda ini akan menyampaikan beberapa hal untuk kita semua, dan ya nanti karena ini tidak semua guru kita ikutkan, mungkin menjadi ilmu panjenengan sendiri nanti bisa ditularkan, ya juga nanti bisa digunakan untuk bekal dalam kita melaksanakan tugas menjadi pendidik atau menjadi guru. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Saya sebenarnya ingin mengikuti materi ini sampai akhir. Namun demikian kami nanti juga harus mengikuti webinar dari direktorat, ya, berkaitan dengan sosialisasi sekolah PK SPD sekolah pusat keunggulan skema pemadanan, ya, dan harus dibersamai oleh industri. Maka kemarin Bu AC saya minta untuk membuat surat undangan industri-industri rekanan kita untuk bisa mengikuti webinar ini, ya. Jadi konsepnya agak berbeda dengan tahun kemarin. Ya, saya mengerti kita nanti bisa masuk sekolah PK itu. Nah, kita namanya upaya, ya. Tapi juga ada Pak sekolah 4.0 kan nanti akan berlangsung selama 4 tahun katanya. Ya, tidak tahu, yang penting kita berusaha, ya, karena sekolah pemadanan ini ya bagus Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita nanti bisa berdekatan dengan industri itu bisa membantu kita baik bantuan berupa kegiatan, ya, kegiatan itu macam-macam, ya, ada gula, makan, ya, PKL, ya, ada bantuan peralatan dari tenaga kerja dan sebagainya, ya, itu bisa dinominalkan berupa uang, sehingga ceplok misalnya 500 juta, ya, kalau memang itu betul-betul dan bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti pemerintah atau direktorat juga akan membantu 500 juta. Kalau dari industri nanti bisa 10 M, pemerintah juga akan 10 M. Ya bukan tidak mungkin Bapak Ibu, ya, namanya juga usaha. Nah, pagi hari ini kami akan mengikuti ke sana Bapak Ibu. Nanti biar jelas seperti apa. Nah, tolong ini nanti mewakili kepala sekolah bukti, ya, saya mohon untuk bisa mengendalikan kegiatan ini, ya, karena semuanya harus berjalan. Nanti sampai jam berapa monggo, dan habis gugur akhirnya juga ada lagi. Nanti kita akan mengevaluasi kegiatan Polda, ya. Setelah itu ada kegiatan lagi berkaitan dengan realisasi bantuan seragam untuk anak-anak. Semua perlu kita koordinasikan Bapak Ibu agar enak, tertib. Nanti Bapak Ibu selamat untuk mengikuti bidang apa ya? Sharing praktek baik. Sharing praktek baik. Disiplинasi. Semoga menjadi ilmu untuk kita semua, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan sharing praktek baik yang diprakarsai oleh calon guru penggerak SMK Negeri 1 Warmasem saya nyatakan bisa dimulai. Matur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bisa mengikuti beberapa. Ini Pak Anu sudah suruh buka ya? Sudah. Pak Zaki. Pak Zaki. Oke, terus setengah 10 ya? Oke, saya ikutin dulu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.
Terima kasih Pak Suyanto atas motivasi dan masukan-masukannya kepada kami. Matur nuwun sangat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan pada sharing praktek baik yang pertama, yaitu saya sendiri, Bejo Suwasid. Dan di sini saya akan berbagi ya, terkait temanya terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saatnya jam ketiga dimulai. Salam sehat Ibu Bapak Ibu. Seperti yang tadi Pak Yanto utarakan bahwa semua yang ada di sini adalah Ibu dan Bapak Guru. SMK? Iya. SMK? Iya. Luar biasa. Masih semangat ya? Sudah sarapan semuanya saya kira. Baik. Pak Fatur bisa minta tolong mintakan kertas HVS Pak Fatur di luar dulu nanti untuk bisa diberikan ke teman-teman. Dan Bapak Ibu, baik, saya minta tolong Bapak Ibu, nanti tolong bisa berpasangan atau berhadapan-hadapan dan Bapak Ibu saling mengepal, sendiri-sendiri dulu, mengepal dulu, mengepal ya, mengepal. Nah, pertanyaan pertama nanti ya, saling mengepal. Apakah Bapak Ibu atau pasangan Bapak Ibu membuka kepalan tangan Anda, ya? Kemudian mengapa? Apa alasan Bapak Ibu membuka kepalan tangan Anda? Misal, Bu Desi mengepal menghadap ke Bu Andrew. Oke. Silahkan Bu Andrew atau Bu Desi berusaha membuka kepalan Bu Alfa. Apakah bisa dibuka atau tidak? Dan begitu sebaliknya. Paham? Tidak. Baik, bagaimana? Apa mungkin dirayu atau mungkin dipaksa seperti itu? Ya. Kira-kira seperti apa? Kemudian yang kedua, saat pasangan ya menutup kepala Anda dan tidak mau membuka, ya kan, masih tetap berpegang teguh, tidak mau membuka walaupun sudah dirayu, sudah dipaksa, bisa dilihat satu, ya. Nah, nanti yang ketiganya, siapa yang sekiranya bisa memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Silakan. Ujian. Silakan Bapak. Ini mungkin Pak Munir mungkin nanti bisa lebih spesifik Pak Munir, karena ini masuk pada psikologi Pak Munir. Silakan. Dengan rayuan mungkin atau dengan paksaan. Pak Munir dengan Pak Yogi dan Pak Munir, Pak Iwatul. Saya sendiri. Silakan. Oke. Ya. Begitu ya. Pertanyaan dari 3 ini. Silakan Bapak Ibu. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan Anda ataupun pasangan Anda? Silakan bisa ditulis Bapak Ibu. Nah, bisa ditulis. Setelah Anda mengepal, saling mengepal, kira-kira pasangan Anda mau nggak dibuka kepalanya? Silakan ditulis. Dari tadi, siapa yang memegang kendali saat tadi berpasang-pasangan dengan mengepal tangan tadi? Ya. Untuk membuka atau menutup kepala tangan. Apakah Anda mau memasrahkan diri? Oke lah, saya buka tangan saya. Atau enggak mau. Ini tangan saya, enggak mau saya buka. Misalnya seperti itu. Tadi mau nggak? Bukan, mau buka.
tidak membuka kepalan tangan Anda, kira-kira apa alasannya? Misalnya Bu Desi, kenapa kok Bu Alfa tidak mau membuka? Alasannya apa kira-kira? Ya, silakan ditulis. Kira-kira kenapa? Berarti orang lain yang tidak dibuka. Ya, bisa jadi seperti itu. Oh, sudah. Bisa. Kenapa pasangan mau membuka kepala tangannya? Ya, alasannya kira-kira apa? Atau kenapa pasangan masih bersikukuh menutup kepala tangannya? Ya. Kira-kira alasannya apa? Yang ketiga, kira-kira dari pasangan tersebut siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan tadi? Sambung Bapak Ibu. Jangan nyontek Pak Menteri. Jangan nyontek. Nah iya, makanya misalnya dengan kenapa tidak mau membuka? Jadi mungkin tadi tidak tulis saja Pak. Kenapa kok tidak mau membuka? Mungkin ada sesuatu yang di dalamnya. Akhirnya pasangan sampai kalau udah sih itu lah. Sambung Bapak Ibu. Nah, coba. Untuk yang pertanyaan pertama dan kedua, mungkin tadi ya alasannya bervariasi. Ada yang bersedia membuka, ya kan? Karena ya wes lah, tak popong dibuka kayak gitu ya. Ada yang tetap bertahan pada pendirian yang nggak mau, saya tetap tak tutup. Walaupun dirayu, walaupun dibujuk, tetap tak tutup kepalanya. Nah, yang pertanyaan ketiga tadi, terus siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ya. Tentu yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri, ya kan? Mungkin ada masukan Bapak Ibu, silakan. Dari jawaban harus dijawab, harus itu. Harus dijawab. mungkin ada jawabannya lain. Kalau Bu Hasil tidak menyuruh, mungkin Bu Desi mau saja. Kalau pas tadi coba Bu Desi gimana Bu Desi? Alasannya tadi apa? Kan ini tadi yang pertama dan kedua kan alasannya bervariasi. Iya. Kira-kira apa Bu Desi alasannya? Alasan pasangan tidak mau membuka, iya, membuka kepala tangannya, karena mungkin pasangan itu punya pendirian, terus tidak suka dipaksa. Menurut saya Mempertahankan. misalkan kita bisa mendekati dengan baik, memahami psikologis dia, kan ada 4 macam ya. Orang itu kan tidak mungkin 4-4 yang cenderung itu pasti akan dominan di antara 4 yang juga di antara 4 itu pasti. Itu kita bisa memahami, mengajak diskusi, mungkin dia akan. Tapi kalau secara langsung ya seseorang itu cenderung akan mempertahankan ide gagasan atau pemikiran.
Terima kasih Pak Puni. Mungkin Bu Uti untuk yang tadi, yang variasi tadi. Membuka atau menutup itu yang menentukan yang punya tangan tadi ya, dia sendiri mau atau tidak. Kemudian ketika dia itu mau membuka, ada kemungkinan satu dia orang yang nggak punya ide jadi malu saja, atau bisa jadi yang kedua karena dia bisa untuk kerjasama. Jadi ya orangnya mudah untuk diajak kerjasama. Ketika ayo dibuka dia mau. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama karena dia memang tidak punya ide, jadi malu saja disuruh buka ya buka, tapi tidak ada ide. Tapi yang kedua karena memang dia orang yang terbuka, yang mudah diajak bekerja sama. Monggo yang lain, Pak Yogi, bagaimana pendapatnya Pak Yogi? Saya Bagaimana Pak Yogi seperti apa? Bagus. Saya cuma simpel Bu. Iya, bagaimana? Pertama karena ya nomor satu karena tidak ingin. Karena tidak ingin dibuka. Ya, karena ingin dibuka ada yang ya. Yang kedua karena keinginan sendiri. Yang ketiga dia memiliki kendali adalah pemilik tangan. Yang memiliki kendali adalah pemilik tangan. Pak Abab, mungkin pendapat Pak? Ya mirip-mirip Ibu. Bagaimanapun orang lain ingin membuka tangan kita dengan cara misal sekeras apapun, tapi kalau yang punya tangan nggak mau tadi tangan aja membuka tadi nggak mau dibuka ya nggak dibuka, ditarik-tarik dibuka. Tapi kalau biasanya diminta dengan cara baik-baik itu akan lebih mudah. Kalau enggak tangannya dibuka dengan cara keras nggak mau, tapi Dengan kelembutan ya, dengan cara baik. Oke. Selingkuhan ya. Pak Munif mungkin ada pendapat lain? Silakan Pak Munif. Ya, untuk yang terkait tangan itu memang kendalinya pada dirinya sendiri yang punya tangan. Ini tangan saya, ini badan saya mau misalkan saya melakukan ini ya terserah. Nah, untuk bisa mengubah itu kan kadang kita ada berbagai macam cara. Ada yang pakai paksaan, ada yang pakai hukuman, ada yang pakai barangkali menggunakan hadiah, dan ada beberapa yang menurut PMM ini menjadi lebih baik karena menggunakan pendekatan hati gitu. Jadi lebih ditekankan bahwa siswa tersebut supaya mengidentifikasi apa masalahnya, supaya bisa membayar masalahnya sendiri, seperti itu bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Nah, itu yang harus dipahami Bapak Ibu terkait dengan sekolah ini. Jadi jangan sedikit-sedikit pakai paksaan, sedikit pakai hukuman, sedikit-sedikit disetrap, dipanas-panaskan gitu, atau diancam dan sebagainya. Saya rasa ini materi ini sangat cocok untuk kita yang berada di sini. Oh iya. Terima kasih. Dari kepalan tangan akhirnya kita bisa membuka mindset kita bahwa kontrol semua ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Mic-nya masih diambilkan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ibu hebat. Ya, silakan. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang ilusi guru mengontrol murid Bapak Ibu. Ini menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, di sini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha, ya terima kasih. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Seperti yang tadi Bapak Suyanta katakan bahwa pada saat kita mengontrol murid kita, suaranya terlalu pas. Sambung. Pada saat kita mengontrol murid kita mulai dulu dengan mengontrol diri kita. Kemudian
ilusi yang selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, contoh tadi yang kalau misalnya ada anak terlambat misalnya, anak-anak langsung disuruh lari, disuruh push up. Mungkin itu pendidikannya sudah lampau Bapak. Tapi sekarang kita harus mulai memahami bahwa perubahan ini harus dimulai dari tadi, kepala tangan tadi. Anak-anak harus disadarkan bahwa hal itu salah misalnya, agar mereka termotivasi dari secara internal terlebih dahulu. J. Kemudian yang selanjutnya masih teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Contoh, kamu kok melakukan kesalahan seperti itu? Itu salah loh Mbak, misalnya seperti itu. Akhirnya anak, oh berarti aku salah ya. Tetapi harus kita apa? Kita mulai sadarkan bahwa Mbak, Mas, oh ini masih kurang. Berarti mungkin harus diperbaiki lagi. Jadi ada penguatan-penguatan sehingga mereka tidak merasa down, mungkin merasa bersalah banget gitu ya. Apalagi saat kita menjudge anak atau menyalahkan anak di depan anak-anak yang lain. Nah ini kita harus menghindari Bapak Ibu, karena setiap anak itu sangat-sangat berbeda. Apalagi sekarang yang lagi tren adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti ada materinya lagi terkait pembelajaran diferensiasi, bahwa anak itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang Bapak Ibu kita lupa deh, kadang kita secara tidak langsung belum bisa menurunkan ego kita sebagai guru. Aku guru, kamu murid kok. Nah, kita harus mulai menyadari bahwa kita di sini sebagai pendidik, tidak hanya sebagai guru tapi juga sebagai pendidik, kita harus belajar mulai menurunkan ego kita. Ya, bahwa kalau di sini diterangkan bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, jadi di sini kita sebagai orang dewasa memiliki hak, memang memiliki hak untuk memaksa, betul. Tetapi dengan cara-cara tadi yang positif, yang bisa menunjukkan bahwa anak itu akan termotivasi secara internal, bukan secara eksternal. Kalau ada gurunya, kelihatan rapi banget kursinya. Tapi kalau tidak ada gurunya, anak-anak pada keluar kelas, pada jajan, kan seperti itu, gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen Covey, Principle Center atau leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, kita di sini belajar bersama Bapak Ibu untuk memahami bagaimana kondisi yang terjadi pada murid-murid kita. Bisa jadi yang seperti Bapak kepala sekolah kita pernah ceritakan di aula waktu itu, saya ingat pada saat anak terlambat, bisa jadi anak itu mungkin memang membantu orang tuanya, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang membuat anak itu terlambat sekolah, ya. Atau bisa juga memang anak itu malas. Banyak hal yang menjadi latar belakang saat anak itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol yang kami pelajari. Antara realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama,
Tapi ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi secara kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang selanjutnya terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Dan teori kontrolnya berpikir untuk menang dan menang. Nah, Bapak Ibu, dari teori-teori ini akhirnya kita bisa saling memahami Bapak Ibu bahwa kontrol semua ada pada diri seseorang. Ya, jadi kita sama-sama memahami bahwa kita adalah sebagai seorang pendidik dan anak kita semuanya berbeda, sehingga perlakuannya pun tidak sama. Ya. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang positif, ini pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku? Jadi kita kembali ke diri kita masing-masing sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita berperilaku? Ya. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah. Kemudian untuk mendapatkan hadiah? Pernah. Oke. Oh ya. Untuk mendapatkan uang Bapak Ibu? Iya. Pasti. Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu? Nah, Bapak Ibu bisa dipegang kembali bolpennya? Ya. Silakan Bapak Ibu ditulis kira-kira saat Anda melakukan sesuatu hal. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kira-kira alasan yang paling utama itu apa Bapak Ibu? Saat Anda melakukan sesuatu, kira-kira alasan yang paling utama apa? Apakah untuk mendapatkan penghargaan? Apakah hanya untuk mendapatkan uang? Apakah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Monggo, bisa ditulis. Pak Iman? Pak Fatur, kertasnya buat Pak Iman, Pak. Pak Budi juga. Monggo Bapak Ibu. Kira-kira apa? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, saat Bapak Ibu melakukan sesuatu, kira-kira alasan yang mendasar dalam diri Bapak Ibu kira-kira apa? Monggo Pak Munir. Yang pertama, dua-duanya yang mana Pak? Oh, dunia dan akhirat, gitu. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab. Berarti yang pertama tadi berniat dunia akhirat ya Pak ya, untuk alasan dunia akhirat. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai seorang pendidik Pak ya. Oke, terima kasih Pak Munir. Monggo Bu Uti. Di setiap mengerjakan sesuatu di awal saya itu karena merasa bersyukur. Iya, jadi saya jadi PNS, banyak yang tidak bisa. Itu sebagai wujud saya sudah dikasih, ya melaksanakan apa yang sudah dikasih itu dengan sebaik-baiknya. Dan itu menjadi tanggung jawab. Ketika saya ada tugas, ya itu saya lakukan karena itu tanggung jawab saya. Ketika itu selesai ada kepuasan. Sudah saya rasakan, ada siap.
Super sekali, Masya Allah. Monggo Pak Inatum, silakan Pak Inatum. Melakukan sesuatunya itu karena tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab dan kewajiban. Ada lagi? Super sekali Pak Inatum. Monggo Pak Yogi, silakan. Kira-kira alasannya. Melakukan sesuatu karena timbal balik. Jadi ketika membuat kebaikan, berharapnya juga akan kebaikan yang datang kepada diri kita. Oke. Ya. Ada lagi? Ya, timbal balik. Timbal balik. Sesuatu yang kita berikan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan pula yang akan kembali ke kita gitu ya. Oke. Terima kasih. Bapak ada tambahan terkait ini? Monggo Pak. Kalau menurut saya selaku orang yang beragama, jadi menurut saya ya ini siap. alasan yang sangat teristimewa itu kita melakukan apa saja, tentunya hal yang positif yang kita bicarakan yang positif. Ini memang semata-mata kita mengharap ridho, jadi bukan karena kita orang, bukan karena saya ingin masuk surga, bukan karena ingin mendapat pahala, walaupun itu juga ada salah. Tapi niatan yang paling hebat, ini sekali lagi menurut pemikiran saya, itu memang ini ridho Allah, mengharap ridho Allah. Kita melakukan apa ya, membiayai anak kuliah, mengharap ridho Allah. Ya, kita bekerja sebagai PNS, ya mengharap ridho Allah. Jadi apa ya, kalau sudah mengharap ridho Allah itu ya sudah, ya semuanya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kira saya itu dimaksud. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak. Luar biasa. Intinya mungkin saya bisa ambil kesimpulan, Bapak Ibu guru hebat, niatan yang kita lakukan semua itu memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang dimaksud di sini seperti yang tadi Pak Suyanta katakan, bahwa disiplin dimulai dari disiplin internal atau disiplin diri sendiri. Itu sangatlah lebih baik. Ya, walaupun nanti ada pengaruh eksternal yang bisa mendisiplinkan kita. Tetapi alangkah baiknya disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri. Disiplin yang dimaksud di sini sudah saya jelaskan tadi ya, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain, Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar ya, bukan dari dalam diri kita sendiri. Menurut David Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline, disiplina artinya belajar, disiplin atau murid atau pengikut ya. Disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah ini Bapak Ibu, dari semua yang tadi kita bahas terkait tentang disiplin positif ya, dimulai dari diri kita sebagai pendidik, dan nantinya akan kita mendisiplinkan murid-murid kita nantinya merujuk pada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang sering kita gaungkan atau sering kita dengar dalam kurikulum Merdeka, yaitu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini yang nantinya akan kita bersama-sama
memberikan kepada murid-murid, ya, mengajarkan kepada murid-murid, mendidik kepada murid-murid untuk mempunyai nilai-nilai pada profil belajar Pancasila tersebut. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu hadir di suatu pelatihan, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Tugas? Mengembangkan diri dapat meningkatkan anak kredit. Motivasi itu pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan tersebut? Tadi angka kredit untuk mengembangkan diri. Apalagi kira-kira? Mendapatkan sesuatu yang baru. Pak Irwan? Kira-kira apa Pak? Bersosialisasi. Bersosialisasi. Pak Munif? Ya, mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Oke. Bagus Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sungguh sangat hebat. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pihak panitia, sehingga Bapak Ibu mendapatkan surat teguran, ya, apakah pernah Bapak Ibu? Kira-kira pernah Bapak Ibu terlambat ke sekolah, hadir, kemudian mendapatkan surat teguran atau mungkin peringatan dari atasan Bapak Ibu? Saya pernah ditegur. Bapak Ibu pernah ditegur? Tugas samping karena telat mengikuti pelatihan. Oh, terlambat mengikuti pelatihan. Saya tahu. Kira-kira nyaman tidak kalau saat kita ditegur? Oh, nggak nyaman. Nggak nyaman, gitu? Tidak nyaman, ya. Baik Bapak Ibu. Berarti saat Anda melakukan sesuatu, otomatis motivasi yang paling kuat yang mendasari adalah sebuah proses untuk berubah, gitu Bapak Ibu, ya. Mulai dari motivasi internal dulu. Nah ini Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu di sekolah misalnya dilihat dan dipuji oleh lingkungan Bapak Ibu, lingkungan Anda, kemudian mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah, ya, berarti mendapatkan imbalan mungkin. Apakah kira-kira itu juga bisa masuk motivasinya Bapak Ibu? Bisa? Bisa, tidak masalah ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu terus kita dihargai oleh orang lain, manusiawi ya. Cuma ketika tidak mendapatkan apa yang kita karena tidak kecewa. Oh. Pengennya puji ternyata ada yang puji, biasanya terus kecewa. Oh, seperti itu. Don't expect too much. Oh, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melakukan seperti itu, berarti tidak halnya juga sama halnya dengan anak kita, gitu. Berarti murid-murid itu sama, pengen dihargai, pengen dipuji. Jadi Bapak Ibu jangan pelit untuk memuji anak-anak saat anak-anak melakukan sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ada dua hal Bapak Ibu, sebagai pembelajar dan juga sebagai pembelajar Bapak Ibu. Kalau yang sudah menyelesaikan PMM mungkin Pak Munif mungkin tahu terkait guru sebagai pembelajar dan guru sebagai pembelajar. Silakan Pak Munif memberikan masukannya kepada kami semua. Silakan. Kalau sebagai pembelajar itu kita betul-betul selalu belajar sepanjang hayat, nanti sampai kapanpun, karena namanya ilmu itu pasti berkembang, baik ilmu yang yang hard skill maupun soft skill. Itu nanti juga soft skill yang dibutuhkan di era sekarang itu pasti berbeda dengan soft skill yang zaman dulu barangkali ya. Nah sekarang itu ada banyak sekali soft skill yang dibutuhkan, kemudian hard skill yang dibutuhkan juga orientasinya ke depan bagaimana, apa semuanya itu dan teknologi dan sebagainya. Nah kalau sebagai pembelajar itu artinya guru itu sebagai fasilitator, jadi memberikan kesempatan kepada siswa, mendampingi siswa, ya, seperti kata Pak Kiai Dewanto itu tuturi handayani, ingat soal sing dodo, ingat tolong kasok, tuturi handayani.
Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Munir. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita juga sebagai pembelajar, guru sebagai pembelajar dan juga guru sebagai pembelajar. Terima kasih Pak Munir atas masukan-masukannya. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah cukup, Bapak Ibu, kesimpulan dari tadi yang saya utarakan tadi terkait disiplin positif Bapak Ibu. Saya dapat menyimpulkan bahwa ada dua hal. Yang pertama motivasi internal dan motivasi eksternal yang perlu kita pupuk terus, ya, dan kita berikan kepada anak-anak, kita sadarkan kepada anak-anak bahwa kesadaran secara internal lebih sangat-sangat bagus sekali. Saat mereka tidak ada kita, mereka juga sadar diri. Oh, sudah waktunya sholat. Jadi tidak usah diperawat lagi. Jadi penanganan kepada anak-anak juga dari hati ke hati. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Monggo silakan, Pak Munir. Terima kasih, Pak. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan teori kontrol, kemudian adanya kontrol bagi kemudian ada motivasi eksternal juga. Permasalahannya seperti ini. Misalkan saya setuju dengan penanganan yang landai, gitu ya. Kemudian di sekolah kita misalkan ada anak yang ketika disuruh sholat malah kuncing-kuncingan, dan itu terjadi sampai hari kemarin setiap hari ada. Kemudian ada juga palingan juga tahu anak-anak yang super spesial. Nah itu apakah penanganannya seperti ini? Kemudian alhamdulillah di sekolah kita aman. Tapi kalau lihat sekolah lain sampai pawai celurit, kalau dengan cara seperti ini, ya hanya bagaimana kita menyikapinya. Dipadukan dengan teori kontrol dan teori. Terima kasih. Terima kasih Pak Munir. Pak Munir untuk membahas ini saya kira tidak mungkin saya sendiri. Kita memang harus mempunyai kesepakatan bersama. Kita harus mempunyai keyakinan bersama bahwa tadi anak-anak kita sangat-sangat berbeda, sangat-sangat satu sama lain tidak sama. Kemarin saya sempat masuk di kelasnya yang spesial tadi Pak. Saya sering duduk-duduk sama anak-anaknya Pak Budi. Dan yang spesial itu tidak ada satu. Iya, yang kita tidak tertuju pada waktu itu. Akhirnya ada juga kelas lain yang spesial. Jadi waktu itu saya duduk-duduk Pak Munir dengan mereka. Terus mereka curhat, iya Bu, kita itu spesial. Nah spesial kenapa? Oh kita salah terus. Anak-anak seperti itu. Terus saya bilang, Mas, kalau Anda merasa salah, kira-kira ayo salahnya di mana? Saya bilang kayak gitu. Dan mereka Pak, senang dongeng ternyata Pak. Anak-anak itu lebih senang mereka diajak ngobrol bareng. Mungkin bisa jadi banyak faktor Bapak Ibu. Saat anak-anak kita memang mungkin melampaui batas seperti itu, sholat kadang doya-oya karena dari faktor keluarga, karena banyak faktor nih yang mempengaruhi mereka sehingga mereka memang susah untuk kita bina lah intinya seperti itu nih. Jadi memang harus jangan menyerah Bapak Ibu, intinya kita terus ingatkan kepada anak-anak bahwa ayo kita berubah yang lebih baik Mas kayak gitu. Kalau Anda nanti lulus dari sini, Anda masih seperti ini, Anda tidak digunakan di industri Mas kayak gitu anak-anak. Dan mereka merasa ya Bu ya. Kita duduk bareng di kantin waktu itu, dongengan bareng, senang Pak. Ternyata mereka aktif Pak. Mungkin kalau disuruh kerja mungkin mereka langsung disuruh main bola mereka langsung main ya Pak ya. Tapi suruh belajar mereka nggak mau. Karena aktifnya di fisik. Yang saya lihat yang anak-anak spesial itu ya aktifnya di kinestetik. Nah itu kita juga harus divisi ya seperti itu divisi. Ya kita bareng-bareng Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ya, jadi ini kan menjadi salah satu syarat AS. Mudah-mudahan yang tidak syaratnya sudah terpenuhi. Nah, bila mana nanti disiplin ini tidak hanya diterapkan pada siswa, karena bagaimanapun guru kan menjadi teladan. Betul. Terus bagaimana dengan guru yang tidak teladan? Kita sebetulnya melihat siswa terlambat itu bukan pada pagi hari,
Justru kalau misalnya sekolah kita yang paling banyak terlambat itu justru selepas istirahat pergantian guru atau setelah istirahat kedua, atau yang terakhir waktu sholat. Kita anak-anak ini melebar ya, karena ini di sekolah disuruh presentasi lagi hanya berapa persen kan yang mau dijual. Ada yang teman-teman, tapi persentasenya kecil. Kalau dengan seperti ini, bagaimana penerapannya kalau tanpa ada misalkan prestasi dari anak kita, yang penting ada komitmen ya, ada komitmen. Iya. Ya, terima kasih Pak Murid. Intinya kita mulai dari diri kita sendiri ya Pak Murid. Kita sepakat Bapak Ibu guru hebat ini. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk memberikan teladan dan anak kita. Dan kita share ke teman-teman kita yang lain, Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMK Negeri 1 Lawang ini, untuk mulai berbenah diri. Berbenah diri untuk hal-hal yang positif, menjadi teladan buat diri kita masing-masing, baru nanti menjadi teladan buat anak-anak. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf sekiranya kalau ada salah-salah kata. Kalau misalnya ada masukan-masukan, monggo nanti setelah ini bisa, karena terkait waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pujo Sulasi. Terima kasih Ibu dan Bapak guru hebat yang telah menyaksikan video saya pada kegiatan modul 1.4, yaitu sharing praktek baik untuk aksi nyata terkait budaya positif yang diterapkan di sekolah kami di SMK Negeri 1 Farmasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga saja video tersebut bisa bermanfaat buat kami calon guru penggerak dan juga penonton pada umumnya. Calon guru penggerak tergerak, bergerak, dan bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pagi. Ayo semangat pagi. Pagi.